Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini dari kelompok 2, kami di sini akan mempresentasikan tentang data mining, yaitu mencari insight bisnis dengan teknik a priori. Sebelum itu, perkenalkan nama kelompok kami, yaitu yang pertama Ciko Megiansa, yang kedua Iqbal Pradipta, yang ketiga saya sendiri Nurul Amin, dan yang keempat Farhan Al-Rafi. Ya, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Mas Ciko. Mas Ciko, diperkenankan. Baik, saya di sini akan memulai dari kelompok 2 untuk pendahuluan pada proyek ini bertujuan untuk mengetahui produk apa yang sering dibeli dalam waktu bersamaan dengan data mining. Menggunakan teknik a priori memudahkan kita untuk mengetahui persentase kemungkinan produk yang akan dibeli secara bersamaan. Next. Teknik a priori adalah salah satu algoritma dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola frekuensi tinggi atau asosiasi antara item dalam sebuah dataset. Terutama dalam analisis keranjang belanja, yaitu market basket analysis. Algoritma ini bekerja dengan prinsip frequency each item set mining atau pencarian kelompok item yang sering muncul bersamaan. Oke, yang tentang proyek ini akan saya kembalikan kepada Farhan. Oke, terima kasih Mas Ciko. Tentang proyek. Pada proyek kali ini kami membuat sebuah data mining dengan menggunakan teknik a priori untuk mengetahui insight bisnis berdasarkan data transaksi sebuah penjualan pada sebuah bisnis. Contoh dalam data kami memiliki beberapa data dari total 9.994 data transaksi sebagai berikut. Aturan asosiasi kuat antara furniture dan office supply. Produk furniture sering dihubungkan dengan office supply dengan nilai support sebesar 0,193 atau sekitar 19,3%. Ini adalah nilai support tertinggi di antara semua pasangan kategori dalam data ini, menunjukkan bahwa keduanya sering dibeli bersamaan. Confidence dari aturan furniture selanjutnya office supply adalah 0,549 atau 54,9%. Yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh transaksi yang melibatkan furniture cukup mencakup office supply. If sebesar 0,735 menunjukkan asosiasi sedang, yang berarti adanya hubungan meskipun tidak terlalu kuat. Secara keseluruhan, berdasarkan data, ada hubungan yang cukup kuat antara kategori furniture, office supply, dan teknologi, di mana office supply dan furniture sering dibeli bersamaan. Dan ketika ada 2 dari 3 kategori ini dalam transaksi, kategori ketiga seringkali ada juga. Slide selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, tools yang kami gunakan ada bahasa pemrograman menggunakan Python. Lalu untuk mengolah datanya kita menggunakan Google Colabs, dan tahu datanya kami simpan di Google Drive. Oke, akan dilanjutkan oleh Mas Iqbal. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan mendemonstrasikan hasil cara kita untuk mengolah data dari 9.994 ini. Yang pertama kita menggunakan yang pertama itu ada Pandas, NumPy, sama Matplotlib dari bawaan Python. Nah, di sini juga kita mengimport Google Drive untuk pertama mengambil data dan juga untuk mengeluarkan atau hasil dari olahan datanya itu akan dikembalikan ke Google Drive. Nah, di sini juga kita yang pertama kali kita lakukan itu pertama kita import dulu datanya, data dari Drive, data Excel-nya yang dari 9.994 data itu. Nah, kemudian kita olah
kita olah, pertama kita ubah dulu ke bentuk one hot encoding berdasarkan produk. Nah, setelah itu kita menaruh logika a priori-nya, algoritma a priori-nya kita taruh di sini, yang dimana kita mencari pertama itu mencari dulu frekuensi item set yang bisa kita temukan. Nah, di sini sudah ada beberapa data frekuensi item set yang biasanya atau sering muncul atau sering dibeli sama para customer. Misalnya seperti furniture, office supplies, teknologi, furniture office supplies, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ketika frekuensi itemnya ini sudah kita temukan, selanjutnya baru kita menentukan rules-nya seperti apa. Nah, berdasarkan teknik a priori ini, kita harus membuat sebuah rules-nya juga untuk menentukan kategori apa yang paling sering dibeli sama customer gitu. Di sini juga dari data ini itu beberapanya tuh ada, yang pertama itu antecedents, itu item yang ada di bagian kiri aturan. Kayak contoh misal A, maka itu B gitu. Kemudian ada consequence, item yang ada di bagian kanan aturan. Nah, terus ada supportnya juga, frekuensi item set di semua transaksi. Kemudian ada confidence. Confidence itu probabilitas item consequence muncul ketika item asinis ada. Terus itu leaf. Leaf itu indikator kekuatan aturan. Nah, biasanya leaf ini yang jadi pacuan utamanya. Kalau misalkan dua kategori ini itu saling berhubungan gitu. Nah, pada codingan ini juga setelah kita menentukan bagaimana itu bakal kita dapatkan lagi, kita import lagi, kita ekspor ke dalam Excel yang baru atau CSV data ini. Nah, dan sisanya untuk grafik ini mungkin seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Farhan tadi. Kalau intinya itu secara keseluruhan itu ada hubungannya yang cukup kuat antara kategori furniture, office supplies, dan teknologi. Mungkin itu demo yang bisa saya tunjukkan. Untuk selanjutnya, untuk penutupan sekaligus kesimpulan bisa dilanjutkan oleh Mas Amin. Saya kembalikan ke Mas Amin. Maaf Mas Amin, suaranya masih di mute itu. Ya, sorry. Ya, baik, dari yang dijelaskan di atas bisa kita tarik kesimpulan, yaitu secara keseluruhan data ini mengindikasikan adanya keterkaitan yang signifikan antara kategori produk office supply dengan kategori lainnya, khususnya dengan furniture dan teknologi. Office supply berperan sebagai kategori yang sering muncul dalam kombinasi pembelian yang dapat menjadi target pengelompokan produk di penjualan. Ya, itu saja yang disampaikan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.